Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala kulli hali wa ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu nabiyya wa rasulah. Para santri, lebih khusus santri yang baru untuk tahun ajaran 2020-2021, saya mengucapkan selamat atas diterimanya Anda semua untuk menimba ilmu di Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah ini. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan informasi tentang pertama adalah lambang raha. Yang kedua adalah lagu perjuangan raha, yaitu Mars Raha. Dan yang ketiga lagu pujian yang berjudul Hemni Raha. Pertama lambang. Lambang ini dibuat pada tahun 1972 setelah kita selesai melaksanakan reuni akbar setengah abad. Waktu itu dibentuklah panitia 17 orang dan salah seorang yang alhamdulillah saat ini masih hidup yang merupakan pencipta lambang ini dan sekaligus ilustratornya, yaitu Ustaz Haji Dr. Andus Haji Abidin B. Sore ini beliau belum bisa hadir. Nah, lambang itu adalah seperti ini. Nah, cuma lambang yang di ada majalah ini memang ada sedikit yang kurang pas. Contohnya tulisan raha. Kalau aslinya itu harus biru tua. Nah, lambang ini mempunyai penjelasan sebagai berikut. Pertama, bentuknya bentuk perisai yang segi 5 itu, atau telabang untuk dalam rangka dulu para pejuang kita menghadapi yang Belanda itu dia memakai telabang itu. Nah, ini lambang sebagai ketahanan, kesanggupan, keuletan dan keterampilan untuk maju. Yang kedua, warna lambang ini, perhatikan, itu hijau. Hijau ini adalah simbol untuk kemakmuran. Sisinya kuning. Nah, sisi kuning ini lambang ketulusan dan keikhlasan. Kemudian ada 2 garis. Nanti Anda bisa perhatikan pada pakaian seragam itu akan ada lambangnya, simbolnya. Perhatikan. Ada 2 garis hitam, itu lambang sebagai simbol sistem pendidikan antara salafiyah dengan khalafiyah. Seperti teori kepondokan, kepesantrenan itu, pesantren itu ada 3. Pertama, sistem salafiyah atau disebut sistem lama tradisional. Yang kedua, sistem khalafiyah atau sistem modern. Dan yang ketiga gabungan. Jadi dari kata salafiyah kita ambil sa-nya, dari kata khalafiyah kita ambil ha-nya. Jadi sakhafiyah, yaitu gabungan antara salafiyah dan khalafiyah.
Nah, pesantren kita ini semula bentuknya adalah salafiyah yang dibangun atau mulai dibuka pada tahun 1922 oleh Allahyarham Syekh Haji Abdul Rashid. Yang makan beliau insya Allah bisa Anda kunjungi di pinggir sungai sana. Karena bentuknya salafiyah, maka sifat pembelajarannya itu adalah sebagaimana pendidikan non formal, bentuknya pengajian. Belum ada kelas dan belum ada ketentuan batas umur apa. Nah, tapi selanjutnya penting diketahui juga bahwa semula pesantren Rasidiyah Khiriyah ini mulai dibuka itu namanya Arabisch School. Itu bahasa Belanda, artinya sekolah Arab. Kenapa maka dinamai sekolah Arab? Maklum karena waktu itu zaman Belanda, supaya mengurangi kecemburuan penjajah Belanda, maka simbol Islam tidak dimasukkan tapi simbol Arab. Jadi Arabisch School, sekolah Arab, itu artinya sekolah bangsa asing, sebagaimana sekolah Cina dan lain-lain. Nah, tapi setelah itu oleh Dr. Kiai Hidam Khalid, setelah beliau tamat di Gontor, itu nama itu dirubah setelah kondisinya sudah kondusif, dirubah menjadi Normal Islam. Ini ada sudah label Islamnya ada. Terus berjalan, kemudian pada tahun 60 saya mulai mondok di sini. Itu nama pesantren namanya Perguruan Islam Rasidiyah. Belum ada kata pondok. Nah, lalu pada Reode Akbar yang ke setengah abad, maka waktu itu dirubahlah namanya menjadi Pondok Pesantren Rasidiyah Khalidiyah. Rasidiyah itu merujuk kepada pendiri pertama muassis, yaitu Kiai Abdul Rashid Rasidiyah. Dan Khalidiyah itu merujuk kepada pembaharu sistem pendidikan di sini, yaitu Dr. Kiai Hidam Khalid. Di samping juga Khalidiyah ini merujuk pada nama seorang ulama di Tanggaulin yang walaupun beliau tidak mengajar di Raha, tapi beberapa ustaz di Raha ini mengaji pada beliau. Jadi kata Rasidiyah dan Khalidiyah itu disingkat menjadi Raha, waktu itu disusukan oleh almarhum Kiai Haji Abdul Muttalib Muhyiddin dalam panitia 17 yang merancang lambang dan nama Raha ini. Maka populerlah nama pesantren kita dengan Pesantren Raha. Selengkapnya Pesantren Rasidiyah Khalidiyah. Dalam lambang itu juga ada berpintal tambang atau tali. Itu melambangkan juga persatuan. Dan tali itu tidak mempunyai buhul, nggak ada buhulnya. Itu berarti bahwa persatuan yang dibina di pesantren ini tidak ada ujung pangkalnya, tidak ada habis-habisnya, terus akan akan diusahakan pondok ini dijalankan dengan rasa persatuan. Nah, lalu Raha dalam bahasa Arab itu artinya Si'atul asyik, hidup yang makmur, yang sejahtera, yang penuh sumringah. Artinya kondisi bagaimanapun tetap ikhlas, tetap, itu Raha. Nah, Raha itu seperti Anda lihat ini tulisannya Rahaun. Aslinya ini pada waktu dirancang itu Raha itu harus warnanya hijau tua. Jadi ini majalah ini ada sedikit kekeliruan. Nah, di tahun 1972 dibentuk panitia 17 orang yang bertugas untuk merancang lambang Raha itu. Dan lambang itu adalah simbol-simbol
yang mempunyai nilai filosofis, nilai hikmah. Semuanya itu ada artinya. Seperti misalnya Anda lihat ini. Ini ada berjenjang. Ini kayak ini batu. Ini batu ini tumpuan yang paling kuat. Dan ini tahun ini. Ini 1, ini 9, ini 22. Ini melambangkan bahwa pesantren ini mulai dibangun tahun 1922. Nah, kemudian ini kalau saya jelaskan satu persatu terlalu banyak waktunya. Nanti bisa Anda baca. Ini padi itu simbol apa? Kapas itu simbol apa? Kemudian ini simbol apa? Cuma satu yang paling penting saya ingin tegaskan di sini, bahwa di atas segalanya itu ada bukan kotak hitam, ini Baitullah, Ka'bah. Orang dulu cemburu ini. Seakan Raha itu P3 karena Baitullah itu lambang dari P3. Padahal lambang ini, simbol ini jauh lebih dulu dibikin dari munculnya partai yang namanya Partai P3. Jadi nggak ada hubungannya. Nah, karena itu tidak usah dicemburui. Namun makna filosofisnya bahwa Raha ini merujuk ke satu arah, yaitu Baitullah, dan situ lahir Rasulullah. Maka Raha inilah mengembangkan ajaran Rasulullah yang konsekuen, paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, itu saya kira. Nah, kemudian lebih jauh nanti antum semua para santri itu bisa mempelajari lambang ini supaya di pikiran Anda itu ada terbentuk satu sikap. Oh, ini niat-niat para pendahulu bangun pesantren ini. Nah, berdasarkan lambang ini, maka per tahun 1922 ketika diadakan reuni akbar setengah abad dan lambang ini diciptakan, saya waktu itu sebagai seorang alumni tapi juga seorang pegawai negeri yang mengajar guru agama di sekolah umum dipanggil untuk datang ke Raha oleh panitia. Nah, itu yang memanggil almarhum Kiai Haji Safriansah. Beliau adalah salah seorang pengurus. Jadi habis mengajar saya ke sini terus diberitahu, Ustaz Barkat, ini sehari lagi, kan 2 malam sehari lagi, kita akan upacara besar untuk menandai reuni akbar setengah abad. Nah, Menteri Agama sudah dipastikan datang, Panglima juga datang, Gubernur juga datang. Nah, biasanya kata beliau, kalau di pesantren-pesantren besar yang lain di Jawa, itu kalau acara besar itu pasti akan dinyanyikan di samping lagu kebangsaan Indonesia Raya, pasti lagu kebangsaannya pesantren. Nah, kita tidak punya ini. Ana dengar entah ini di sekolah umum sebagai guru agama juga mengajar musik. Ya, saya tidak bisa menyangka memang itu kenyataan. Nah, sekarang coba ciptakan lagu apa yang bisa kita tampilkan yang mengembangkan lagu kebangsaannya Pondok Pesantren Raha. Waktu hanya 1 malam 1 hari. Nah, waktu itu saya bismillah minta petunjuk kepada Allah, dan malamnya habis sholat isya saya ambil gitar, saya ambil pianika, coret, ada kira-kira 1 jam, jadilah komposisi lagu. Dan liriknya diambil dari mahfuzat yang kita pelajari. Yang mahfuzat itu judulnya Nasyidah Rasyidiyah yang dibuat oleh Dr. Kiai Haji Idham Khalid waktu itu. Nah, sehingga syair itu yang saya masukkan jadi lirik himni Raha itu. Sehingga jadilah himni Raha itu seperti ini. Ini setelah dia semula ya coret-coret. Saya masih menyimpan coret-coretnya itu. Nah, setelah not angka itu diolah jadi begini. Nih.
Nah, tapi dengan alat komputer bisa dibuat lebih baik, lebih sempurna. Nah, penting diketahui bahwa lagu ini sejalan dengan simbol-simbol yang ada pada lambang tadi. Kalau Anda pelajari makna daripada syair ini yang berbunyi Rasyidiyun yurabbi man atahu. Ini saya ambil aslinya. Rasyidiyun yurabbi man atahu. Rasyidiyah, Rasyidin itu Rasyidiyah, yurabbi mendidik man atahu siapa saja yang datang padanya. Wazu fadlin bi Borneo Janubi. Dan itu merupakan keistimewaan bagi Kalimantan Selatan. Seperti kita ketahui bahwa pesantren Rasyidiyah kali ini pesantren yang terbesar di Kalimantan Selatan. Dan alumni-alumninya berkiprah di semua lini kehidupan. Ada jadi penjabat, ada jadi pengusaha. Kalau jadi guru banyak, jadi ulama banyak, jadi ustaz banyak, jadi juru dakwah banyak. Nah, itu merupakan keistimewaan dari Kalimantan Selatan. Ini. Yang ketiga, ma'ahiduhu kafalit talibina. Ma'ahid itu jamak dari ma'had. Pondok-pondokannya itu kafa, memadai, cukup. Lit talibini, bagi penuntut-penuntut ilmu yang datang. Yahutuhal muallimu wal murabbi. Pondok ini selalu dipelihara, diasuh, diayumi oleh al-muallim, pengajar, wal murabbi, pendidik. Madarisuhu murattabatun bipusulin. Sekolah-sekolahnya kembali kepada tadi teori, karena kita ini khalafiyah, maka berbentuk klasikal. Maka sekolah-sekolahnya, pada sekolah itu mutrabatun bipusulin, tertata secara kelas-kelas. Karena kelas maka ada batasan usia, ada batasan segala macam. Ala kulli yu'ammaq fihi din. Tapi semuanya menuju ke satu arah apa? Yu'ammaq, memperdalam ad-dini, ilmu agama. Jadi apapun mata pelajaran yang diajarkan di sini harus mengarah ke memperdalam ilmu agama. Kalau ilmu agama, fikih, tauhid, Quran, hadis itu pastilah. Tapi di sini sebagai sebuah pondok modern juga diajarkan bahasa Inggris, diajarkan matematika, diajarkan segala macam ilmu. Tapi semuanya itu adalah dalam rangka untuk memperdalam agama. Waktu zaman kami belajar itu, belum matematika, masih aljabar, ilmu qur, berhitung. Itu kaitannya apa? Oh, ternyata dalam fikih itu ada membahas tentang faraid. Nah, faraid itu menggunakan matematika. Jadi matematika di sini matematikanya dunia, tapi tujuannya akhirat. Nah, ini yang dimaksud yu'ammaku fihiddin. Wajru min talaihil ahkam. Dari pembelajarannya itu akan lahir muncul al-ahkam. Keputusan-keputusan yang bersifat membimbing kehidupan, hukum-hukum. Wa yusmiru minhu adhanul ghawali. Semuanya itu akan membuahkan pemikiran-pemikiran tinggi yang berharga. Nah, karena itu lulusan atau alumni Raha ini bisa menjadi pejabat, bisa menjadi pengusaha, bahkan menjadi menteri, menjadi perdana menteri. Itu karena apa? Karena buah daripada ilmu-ilmu yang diarahkan ke satu arah, seperti lambang itu ke Baitullah itu. Dan seperti kita ketahui, orang ada yang membagi ilmu itu dua. Ada ilmu ad-dini, ada ilmu al-dunyawi. Tapi dua-duanya sama pada fardu. Kalau ilmu ad-dini fardunya ain, tapi kalau ilmu duniawi, apakah itu matematika, bahasa Inggris,
dan selamanya, itu fardunya fardu kifayah. Nah, di sini ilmu-ilmu itu digunakan untuk bagaimana supaya aplikasi dan implementasi agama itu bisa ditopang oleh ilmu pengetahuan. Masabihun tanawwiru fi zalam. Karena begitu maka ilmu itu menjadi masabih, jamak dari misbah. Menjadi lampu lentera. Tunawwiru fi zalam yang dapat menerangi orang dalam kegelapan kehidupan ini. Bagaimanapun musimnya, masanya berkembang, diharapkan itu. Maka ilmu-ilmu seperti yang dimaksudkan dalam filosofi lambang dan lagu ini, itu menjadi penerang. Termasuk dalam hal ini, kita sedang berada di satu kondisi yang luar biasa, yaitu mewabahnya Corona Virus Disease 19, COVID-19. Nah, orang Raha pasti dia akan menghadapi ini dengan teori seperti itu. Sehingga tidak akan salah kaprah. Tudi uman lahul amalul awali. Tudi'u itu menyinari, memberi cahaya. Man lahul amalul awali, siapa yang punya cita-cita yang tinggi mulia. Apa cita-cita tinggi mulia itu? Berharga bahagia kehidupan dunia, berharga bahagia kehidupan akhirat. Itu yang disebut al-amalul awali. Tala'ala fis sama'i suha rafi'un. Maka ilmu-ilmu yang berkembang di Raha ini tala'la'a, berkelap-kelip di angkasa zaman ini untuk menjadi bintang yang memberi petunjuk. Yuzayyinu man raja husnal ma'ali, menghiasi bagi orang-orang yang mengharapkan kebajikan yang tinggi mulia. Kebajikan yang tinggi mulia itu adalah keselamatan dan kesetaraan hidup di akhirat. Nah, dengan kata lain bahwa filosofi lambang yang dihubungkan dengan syair daripada himne Raha ini adalah tujuan yang merupakan tujuan dunia akhirat. Nah, selanjutnya pada tahun 2012 waktu itu kita sedang melaksanakan dalam rangka melaksanakan Haulan Mu'assis yang ke-78. Saya masih ingat waktu itu hari Jumat. Saya sebagai seorang yang memang mempelajari teori dan ilmu musik serta protokoler bermusik itu atau berlagu itu, saya merasa ada yang masih kurang Raha ini. Bahwa himne itu adalah lagu pujian. Nah, belum mempunyai lagu perjuangan. Maka pada waktu itu saya masih ingat harinya hari Jumat. Saya habis membimbing santri-santri untuk bersih-bersih dalam rangka untuk menghadapi haulan itu. Saya istirahat di ruang kerja saya berpikir, oh, kenapa saya tidak bikin pasangan daripada himne yang sudah sekian tahun kada ada pasangannya. Maka saya ambil kertas, ambil pulpen, coret. Kurang lebih 1 jam, maka dapatlah, alhamdulillah Allah memberi petunjuk. Saya membuat komposisi lagu yang supaya diberi nama dengan Mars Raha. Nah, waktu itu masih begini. Nah, ini ada tahunnya, ada tanggalnya ini. Tanggal 27 September 2012 bertepatan dengan tanggal 13 Zulqa'dah 1433. Nah, lalu bercermin kepada lagu pujian himne Raha dan bercermin kepada filosofi yang ada pada lambang Raha, akhirnya saya ciptakanlah
lirik lagu ini yang dalam otak saya, ini lagu supaya sederhana dipahami dan bisa dinyanyikan dari tingkat yang paling rendah, yaitu RA kita dan ya, sampai ke perguruan tinggi. Itu pikiran saya. Tidak perlu membuat kata-kata yang banyak, tapi semua filosofi yang ada pada lambang dan pada himne itu masuk di sini. Maka jadilah liriknya sebagai berikut ya. Pesantren Rasidiyah Khalidiyah, pesantren kita umat Islam. Jadi kalau kita sudah Ka'bah itu umat Islam. Nah, dan ini juga saya masih ingat pesan daripada almarhum Ketua Dewan Pengasuh waktu itu, yaitu Pak Dr. Idham Khalid. Kata beliau, Raha ini milik umat Islam. Bukan milik partai, bukan milik golongan, bukan milik organisasi. Ini milik umat Islam. Nah, dulu saya ambil lirik ini. Rasidiyah Khalidiyah, pesantren kita umat Islam. Yang kedua, pengemban amanat agama. Nah, kembali kepada tadi. Ini pengemban amanat agama, apapun yang diajarkan di sini, apapun yang dilatih di sini, itu pada dasarnya lah mengemban amanat agama. Apa amanat agama itu? Ada 3. Yaitu beriman, bertakwa, beramal. Ini paripurna sudah. Kalau seseorang hidup itu imannya sudah oke, takwanya oke, amalnya oke, maka selamat dunia akhirat. Jadi ini sejalan dengan lagu pujian pada himne. Lirik berikutnya berbunyi, untuk umat, bangsa, dan negara. Raha ini diniatkan itu untuk umat, tentunya umat Islam, tapi juga umat manusia. Dalam hal ini bangsa dan negara Indonesia. Supaya alumni Amil Raha itu mempunyai rasa memiliki terhadap negara ini dan ingin bagaimana supaya semua warga negara itu hidup rukun damai. Karena itu saya pakai istilah untuk umat, bangsa dan negara Indonesia yang tercinta. Ada fatwa almarhum Syekh Hasyim Asy'ari. Itu beliau yang mempunyai banyak pesantren, sini pesantren yang ada di Jombang. Beliau menitahkan bahwa hubbul watan minal iman. Mencintai tanah air adalah bagian dari iman. Maka saya masukkan di sini untuk umat, bangsa, negara Indonesia yang tercinta. Antum semua nanti menjadi santri di sini harus mencintai yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan lupa hubbul watan minal iman. Lalu sebagai lagu perjuangan kita berseru nih, mari kita giat belajar. Kunci untuk sukses di sini itu adalah giat belajar, rajin belajar. Tapi giat dan belajar itu harus dengan satu niat, demi akhlak yang mulia. Gambar orang yang sudah iman, yang sudah takwa, yang penuh amal, itu pasti mempunyai akhlak yang mulia. Itulah yang ingin kita capai, yang diperjuangkan. Nah, dengan akhlak mulia itu kita diharapkan berbakti kepada masyarakat. Jadi nanti setelah Anda menjadi alumni nih, kemanapun Anda, dimanapun Anda, apapun jabatan Anda, jangan lupa Raha memesankan untuk berbakti kepada masyarakat. Secara umum masyarakat Indonesia yang jaya. Sekarang ini kita sudah mempunyai penduduk 267 juta lebih. Nah, marilah kita berperan untuk menjadikan Indonesia yang jaya dengan filosofi yang ada pada lambang, hikmah-hikmah yang terkandung pada lambang, dan digaungkan dengan himne dan dengan Mars Raha. Lalu Mars Raha ini ditutup dengan
berbakti pada masyarakat Indonesia nan jaya, berbakti untuk agama. Ini luar biasa kalau kita menunjukkan bahwa bakti kita kepada negara itu harus bermakna kepada bakti kita pada agama. Sekali lagi, hubbul watan minal iman. Nah, karena itu saya tutup lagu ini dengan berseru, hiduplah pesantren Raha. Nah, ini beberapa hal yang penting saya sampaikan. Dan sekali lagi, sebagai santri baru, Anda siogianya tertarik untuk mendalami makna simbol daripada lambang, dan kebetulan kalau bisa kenali orangnya yang mencipta masih hidup, orangnya sudah tua kayak saya juga. Nah, mudah-mudahan lambang itu menjadi amal jariah bagi beliau, dan kita doakan supaya beliau itu selalu afiat. Dan barangkali itu beberapa hal yang penting saya sampaikan, dan diharapkan nanti apabila ada saatnya kita upacara besar, pastilah Anda itu akan mendengar gaung daripada lagu Mars Raha dan Hemni Raha. Dan protokolnya itu Maras duluan, baru Hemni. Jadi kalau kita acara Indonesia Raya, nanti baru Mars. Terakhir, sebelum doa, Hemni dulu. Itu begitu protokolnya dalam menyanyikan lagu-lagu perjuangan dan lagu-lagu pujian. Demikian barangkali, kurang lebihnya banyak-banyak minta maaf. Hadanallahu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.